Ya benar. Selama ini banyak orang sombong karena orang itu nggak mau ke masjid. Hari ini banyak kesombongan umpamanya di Batu Papan karena orang Batu Papan nggak mau ngeramein masjid. Coba kalau orang udah masuk masjid, Pak, mau siapapun, mau apapun pangkat jabatan dia, mau pejabat dia, mau kades dia, mau manajer dia, mau ustadz dia, coba kita semua sama. Manajer, kau Pak masuk ke masjid, buka sepatu kau. Udah, buka sepatu. Kades masuk masjid, buka Ustadz masuk masjid, buka sepatu. Jangan mentang-mentang kades masuk masjid pakai sepatu, kupijak kau. Berarti apa? Di hadapan Allah semua sah. Kades datang cepat, sap depan. Datang lambat, sap belakang. Datang belakang pengen sap depan, nggak bisa des. Full, tetap di belakang. Bener ya? Artinya apa? Kalau sudah masuk ke masjid, kesombongan bakal hilang. Status dunia, apapun pangkat jabatan kita, berapapun banyak harta kita, demi Allah Pak, itu nggak jadi timbangan bagi Allah untuk hambanya. Yang dilihat oleh Allah cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum, cuman takwa. Karena siapapun yang udah masuk masjid, kita semua statusnya sama, hamba Allah. Maka dengan kita kembali ke masjid akan menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang-orang yang sombong, suruh ke masjid Pak. Suruh dia tidur di saf pertama, kalian berbaris di belakang, sholatkan 4 rakaat. Kalau dia marah, itulah kau. Kau malah marah, kau seharusnya kami ingatkan begini, kau nanti bakal diginikan. Maka apa yang perlu kau sombongkan? Kan gitu Pak. Sehebat-hebatnya kita di dunia ini, semahal-mahalnya pakaian kita, kain kafan yang paling murah yang kita pakai nanti. 3 lapis laki-laki, kau 5 lapis. Kenapa kau lebih tebal? Karena bangkaimu lebih bau daripada bangkai kami. Bertahu kau dulu. Nggak percaya kami Ustadz, matilah kalau kau cium lah baunya, bau kali pun. Betul Bu. Nih, mari kita perbaiki diri kita. Yuk jadikan masjid sebagai sentral lah. Jangan masjid kita ramaikan cuma setahun 2 kali. Itu pun kalau maulid sama Isra Mi'raj. Selebihnya cuma wa imam sama wa muadzin aja, kesian. Ya, supaya apa? Mulai sekarang terbiasa kita ramaikan masjid. Ramadan kita terbiasa dengan masjid Bang. Amin. Ya, oke. Ustadz, kenapa harus ke masjid? Dengan ke masjid, insya Allah ukhuwah bakal terjaga. Kenapa? Disimbolkan dari saf yang rapat dan lurus. Kita nggak tahu siapa samping kita, tapi kita berdiri di saf yang sama. Kita saling mengerti. Ketika sujud nggak ada bedanya. Semua kita kepala tetap di bawah, sejajar sama tempat pijakan kita kaki yang selama ini menjadi tempat di bawah. Artinya apa? Orang akan semakin rendah hati kepada sesama ketika dia rajin berangkat ke masjid. Maka silaturahim akan semakin kokoh di antara kita. Ayo rajut ukhuwah di antara kita. Apalagi sekarang tahun-tahun politik. Jangan karena bedanya pemilihan di antara kita, bedanya pilihan di antara kita, lantas saling gontok-gontokan, saling berpecah belah di antara kita. Jangan Bapak Ibu. Ya, insya Allah tetap yang paling kita jaga adalah nilai-nilai persatuan dan Wis, paham ya? Dah, nih 1 mi'raj kita suruh banyakin sih. 2 mi'raj kita disuruh kembali ke masjid. Lewat masjid sombong hilang, lewat masjid ukhuwah akan semakin terjaga. Ustadz, iya, gimana caranya supaya masjid itu ramai Ustadz? Nah ini kerja keras Pak BKM. Masjid itu ramai karena satu yang manggil. Kalau yang manggil bagus, maka itu akan memancing orang-orang untuk datang. Maka yang muda-muda yang bagus-bagus suara yang suruh manggil itu. Jangan yang tua-tua yang ajan, sedih awak dengarnya. Allahu Akbar. Allah. Sedih awak dengar azan begitu. Siapa anak datang dalam hati awak di rumah Allah, wah, tak ada aja yang lain, wah, mati aja udah awak bilang. Ustadz itu bandal nggak mau digantikan. Sebelum aku mati kata tuh jangan gantikan aku sebagai muazin. Gampang Pak. Ajak makan bersama, kasih racun nasinya, meninggal waktu. Orang kalau nggak bisa dibina, binasakan. Ini bukan zamannya Keraiso. Kalau dulu ada pepatah mengatakan tak ada rotan akar pun jadi, sekarang nggak bisa. Tak ada rotan ciptakan rotan yang baru. Akar sekarang tak bisa dipakai. Kenapa? Busuk, lapuk. Maka yang manggil harus anak muda. Ajarkan anak-anak remaja tuh supaya apa? Kasih peluang untuk memanggil umat. Ajak anak-anak yang suaranya bagus, yang lantang, yang tadi Kori ini suruh dia azan, suruh dia jadi imam nanti waktu tarawih. Mana Kori tadi? Udah pulang, udah cair pulang. Kalau anak muda yang ngajan kan enak awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur begini kan senang orang tuanya. Emaknya langsung keluar, ih ya Allah anakku yang azan. Oh kak, apa anakku yang azan? Keliling dia, keliling. Anakku tuh, anakku.
Tapi tak sholat, mak Fir'aun juga. Kan senang awak. Tuh, masjid rame tergantung siapa yang mang. Terus siapa? Masjid rame tergantung siapa yang mimpin. Berarti siapa yang imam. Orang-orang tua minggir dulu. Jadi Ustaz, kami yang tua-tua nggak boleh jadi imam. Boleh, tapi sholat zuhur sama asar, yang diam-diam aja. Yang ada suara serahkan sama yang fasih, serahkan sama yang muda-muda. Kalau yang tua nih pikun. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Dah pikun, dibawanya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La budu ma ta'budun. Walantum abdu ma'abud. Walan abdu ma'abattum. Walantum abdu ma'abud. Walan abdu ma'abattum. Walantum abdu ma'abud. Walan abdu ma'abattum. Itu aja berbolak-balik, tak dapat ujungnya, tak dapat. Lakum wa lakum, oh iya lakum. Lakum dinukum waladdo. Wak dari belakang sekali. Tapi kalau yang imam anak muda suaranya bagus kan senang awak dengar. Allahu Akbar. Emak ayah di belakang, subhanallah. Macam tanda aku suara anak ni. Macam suara anak aku ni, kata emak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, ya kan anakku kan. Ya, aku dah yakin anakku ni. Ya Allah, nggak nyangka anakku kayak gini ya Allah. Bisa dia jadi imam ya Allah. Oh kak, ini yang imam anakku kak. Anak kau nggak bisa kak, anakku kak, anakku, anak. Emosi kawan sebelah, aku tahu anak kau tapi muncung kau diam. Datang sebelah menyambung, sholat tuh tak boleh bercakap, kata yang sebelah. Yang belakang emosi, untung aku nggak bercakap. Selesai sholat tuh. Kenapa Ustaz? Sangkingkan bangganya kalau yang muda yang memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Lakukan perubahan dari masjid, insya Allah berkah dari langit akan datang untuk negeri kita. Amin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan dari langit dan bumi akan datang untuk penduduk bumi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di mana turunnya berkah? Rumah Allah. Maka Pak BKM harus berani melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Saring imam-imamnya untuk memanggil adalah orang-orang yang fasih bagus suaranya, yang jadi imam yang fasih bagus bacaan dan tajwidnya. Insya Allah makmur masjid kita nih. Amin. Dah, itu aja lah yang aku sampaikan ya. Banyak zikir, kembali ke